KPK tidak mengetahui alasan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto bungkam usai diperiksa. Juru bicara KPK Tessa Mahardika enggan menjawab soal adanya kesepakatan antara Hasto dengan penyidik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Sarah, apa informasi yang menyebutkan kenapa Hasto bungkam usai diperiksa? Selamat sore Leo dan Zilvia. Kalau kita melihat pasca pemeriksaan Hasto Kristianto pada hari ini memang sedikit berbeda dibandingkan pemeriksaan sebelumnya, di mana sebelumnya memang Hasto setelah pemeriksaan ini lebih vokal. Namun pada hari ini memang Hasto ini jauh lebih irit bicara, bahkan tidak menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media yang sejak pagi hingga siang tadi ini mempertanyakan sebenarnya apa yang didalami oleh penyidik KPK terkait kasus yang menjerat Hasto Kristianto. Meski demikian memang kami juga berusaha untuk mengkonfirmasi kepada juru bicara KPK Tessa Mahardika, di mana dirinya ini menyebut ada sejumlah faktor yang mempengaruhi Hasto Kristianto bungkam saat ditanya mengenai pemeriksaan terkait dirinya pada hari ini. Mulai dari ada kemungkinan tidak enak badan, mungkin ada juga sakit. Namun di samping itu memang Tessa menyebut bahwa bungkamnya Hasto Kristianto pada hari ini ada kemungkinan berkaitan dengan ranah dari materi penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK. Meski begitu memang Tessa tidak juga membenarkan apakah bungkamnya Hasto Kristianto ini menjadi semacam deal-dealan atau kesepakatan dari pihak KPK dan juga Hasto Kristianto terkait pemeriksaan pada hari ini. Untuk selengkapnya, mari kita simak pernyataan dari juru bicara KPK Tessa Mahardika. Saya tidak bisa menduga-duga ya apa yang disampaikan penyidik. Mungkin beliau sedang kurang enak badan sehingga tidak memiliki keinginan untuk berbicara kepada rekan-rekan dan diwakili oleh kuasa hukum. Apakah ada pembicaraan yang membuat saudara HK tidak bicara kepada teman-teman jurnalis? Tentunya ini menjadi ranah materi penyidikan. Saya tidak bisa membuka itu karena penyidik juga tidak memberikan delegasi atau kewenangan kepada saya untuk menyampaikan hal tersebut. Demikian. Baik itu dari pihak Hasto Kristianto sendiri dan juga Zilvia turut bungkam juga terkait apa sebenarnya materi penyidikan pada hari ini. Namun dari pihak kuasa hukum Hasto Kristianto ini Magdir Ismail menyebut bahwa kliennya Hasto Kristianto ini digali lagi soal kasus suap terkait penetapan pergantian antar waktu atau PAW untuk dalam cakupan anggota DPR RI periode 2019-2024 terhadap Harun Masiku dan juga terkait ketersangkaan ataupun terkait adanya dugaan perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice yang dilakukan oleh Hasto Kristianto. Apabila kita melihat ke belakang memang adanya dugaan suap yang dilakukan oleh Hasto Kristianto kepada dua penyelenggara pemilu. Di sini ada ex-komisioner KPU, ada Wahyu Setianto dan juga ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio, yang dimana keduanya diberikan sejumlah uang yang uang ini diperuntukkan untuk meloloskan Harun Masiku dalam penetapan sebagai anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu juga untuk terkait kasus obstruction of justice, ini Hasto Kristianto ini diduga melakukan pengkondisian terhadap sejumlah saksi yang berkenaan dengan kasus yang menjerat Harun Masiku untuk tidak memberikan statement ataupun keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak penyidik. Lalu juga ada dugaan dari penyidik KPK terhadap Hasto, yang dimana Hasto ini menyuruh Harun Masiku untuk menghilangkan barang bukti dan melarikan diri dari Indonesia. Leo. Baik Sarah, satu lagi singkat saja, apa respon KPK soal permohonan pihak Hasto untuk menunda pemeriksaan Hasto selama masa pra-peradilan?
Iya Zilvia, pada pagi tadi ini Hasto Kristianto juga membawa surat permohonan terkait penundaan penyidikan terhadap dirinya untuk pimpinan KPK. Melihat ini memang KPK merespon menghargai upaya Hasto Kristianto untuk melakukan ini, yang dimana KPK juga menghormati Hasto Kristianto sebagai warga di negara hukum ini. Meski demikian memang tadi juru bicara KPK ini menyebut pimpinan KPK dan juga penyidik ini menolak surat permohonan penundaan pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto yang sudah diberikan pada pagi tadi. Memang dari pernyataan juru bicara KPK, memang untuk antara pra-peradilan dan juga penyidikan oleh KPK ini di ranah yang berbeda, sehingga tidak memiliki sangkut paut terhadap jalannya penyidikan. Meski begitu, memang dari pihak KPK sendiri ini sudah menyiapkan sejumlah barang bukti, yang dimana barang bukti ini akan meyakinkan hakim terkait status prosedur ketersangkaan Hasto Kristianto dalam kasus ini. Dan tadi juga juru bicara KPK menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini sudah sesuai prosedur yang dijalankan. Meski demikian, memang pra-peradilan yang nantinya akan dilakukan pada pekan depan ini tidak akan menghalangi pemeriksaan yang akan dilakukan pada Hasto Kristianto mendatang. Demikian Sylvia dan juga Leo, kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.